Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre Mualaf Prince di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat saudara-saudara muslim semuanya. Tema kali ini mengenai Yesus sendiri membantah ketuhanannya. Semua ada di Bible. Ya. Kita buka di Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Di ayat 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintahnya." Di Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Di Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Di Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus." Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dan ini juga berikut kesaksian orang-orang Israel di mana Yesus menjalankan misi kerasulannya tentang kenabian Yesus. Di Matius 1 ayat 10. "Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan berkata, 'Siapakah orang ini?' Dan orang yang banyak itu menyahut, 'Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.'" Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang yang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. Apakah itu jawab mereka? "Apa yang terjadi dengan Yesus dari orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadap Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Semoga video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman muslim semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.